Sesudah kita kembali minta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang taubat dari perbuatan dosa baik besar maupun kecil, qaulan wa fi'lan, baik itu perbuatan kata-kata, baik itu kelakuan sikap kita, etika kita. Salah itu bukan cuman gara-gara etika, kadang-kadang mimik muka kita atau waswasus sudur, gerentak hati kita, khotorat minasyukuki wa dzunun alhamisati ratil qulubi amutaliatil ghuyub, dia punya kerentak hati, itu orang bisa galil adab, bisa dosa. Ya, dia ngerasani orang, bahasanya jelek, buruk sangka kepada orang, tapi dia nggak ucapin, itu udah dosa. Alhamdulillah. Belum lagi ada niat-niat yang nggak baik di sini. Walaupun yang keluarnya dari sini nih, kita nih baik nih, tapi di sini kita nggak baik, sama di sini kita ini uyub, sudah jadi aib buat kita itu. Makanya kalau ditampakin oleh Allah, mungkin ini semuanya udah bopeng badan kita ini. Nauzubillah min dzalik. Kalau satu salah kita, satu dosa kita bolong satu saja, karena umur kita 50 tahun, umur kita 40 tahun, umur kita ada yang 30 tahun, mungkin udah bolong semua ini, sudah bopeng semua, sudah hancur, sudah rusak semua. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus betul-betul datang kepada Allah Subhanahu wa taala bi surati taib al khadi az-zalil. Datang dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri. Kita hina di hadapan Allah. Lalu kemudian kita minta jadikan orang yang taubat, yang betul-betul selalu mendapat pertolongan Allah agar selamat dari perbuatan maksiat. Lalu kemudian waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kita, ya Allah, semoga Engkau jadikan kami atau aku minal mutatahhirin, orang-orang yang suci, yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri dengan apa? Bukan dengan sabun, bukan dengan rinso, bukan dengan make up, bukan dengan conditioner, bukan dengan apa segala macam. Aibil ikhlas, dengan ikhlas. Sucikan diri kita dengan ikhlas. Ikhlas dari apa? Antabi'atiz dzunubis sabiqah. Kita ikhlas, takdir sudah menentukan kita bahwa pernah kita berbuat salah. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, yang suci di hadapan Allah, mutatahhirin bil ikhlas, dengan ikhlas. Ikhlas an tabi'atiz dzunub as-sabiqah, dari kita pernah mengikuti hawa nafsu kita hingga kita berbuat dosa pada masa-masa lalu kita. Ikhlas itu udah bagian dari takdir kita, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita larut dalam penyesalan lantas membuat diri kita apatis. Kita boleh menangis di hadapan Allah sebab kita teringat oleh dosa. Kita boleh mengakui, ya Allah, saya menyesal, boleh di hadapan Allah saat berdua tengah malam. Tapi kita jangan larut hingga membuat kita malas berbuat yang baik, yang bermanfaat buat banyak orang. Ikhlas ini yang akan menyebabkan kita suci, kita bersih, laksana baju yang kotor. Kita cuci, kita tathhir, masuk ke dalam rendaman. Habis masuk dalam rendam, nggak larut dalam rendaman, kita gilas buru-buru. Lalu kemudian kita cuci, dan setelah itu kita bilas. Habis kita bilas kita jemur. Habis kita jemur masuk kita angkat, kita teriska, lalu kita masukkan ke lemari, hendak kita pakai, diparfumkan dulu. Inilah bahasa ikhlas. Nggak usah larut dengan masa lalu. Kita pernah berbuat salah kepada ibu kita, kita pernah berbuat salah kepada bapak kita pernah berbuat salah kepada diri kita sendiri, kita pernah berbuat salah, bahkan kita pernah memaki Allah mungkin dalam hati kita. Saat kesendirian, ya Allah, orang yang enggak sembahyang Kau berikan, tapi aku yang sembahyang terus, aku tidak pernah begini begitu, tapi Engkau susahkan hidupku. Jangan. Kita pernah berbuat itu, ikhlaskan, karena memang itu sudah bagian daripada apa yang harus kita lewati. Tapi tetap kita kembali kepada Allah dari segala salah dan khilaf kita. Istighfar kita banyakin, insya Allah baru kita masuk dalam golongan orang-orang yang mutatahhirin. Lalu kemudian wa'anit talattoh bisayyiatil lahiqah,
dari segala dosa-dosa, noda-noda yang ada, yang pernah tercipta di dalam diri kita. Di tengah masyarakat jelek nama kita, orang masih ada yang ngecap kita bukan orang benar karena perbuatan salah kita yang lalu. Kita sudah mau kembali ke jalan Allah. Dulu nggak pernah ngaji, sekarang kita ngaji, diledekin sama orang. Ikhlas. Wa anitalattoh bisayati lahiqah. Noda-noda yang membekas, entah di tengah masyarakat, entah di mana, atau mungkin kita nggak ditanya lagi oleh ibu kita, atau bapak kita, atau saudara kita, karena kita pernah menzalimi, tetap kita datang minta maaf, lalu kita rubah sikap kita. Selalu kita dibully, selalu kita dicengin, selalu kita diledekin, selalu kita dikatain. Kalau kita ingin menjadi mutathahirin, ikhlas, ikhlas. Itu semua adalah bagian akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Ada handphone dulunya kita mungkin pernah nyuri, pernah nyolong, motor orang hilang, kita yang dituduh. Handphone hilang, kita yang dituduh, padahal dia naruhnya lupa. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita. Maka ikhlas, ikhlas insyaallah minal mutathahirin, kita akan menjadi orang yang tathhir. Kalau tathhir yang sifat seperti itu, luar biasa perjuangannya. Kalau kita kotor badan, kena lumpur, langsung ambil air segayung kelar. Tapi kalau itu peluh, tidak akan mampu menggantikan apa capek kita, lelah batin, lelah pikiran, lelah semua. Itu butuh perjuangan untuk bisa ikhlas seperti itu. Mudah-mudahan kita ditakdirkan orang yang bisa ikhlas dari perbuatan kita sendiri awalnya, dari perbuatan kita sendiri yang tadinya kita terlalu terlena dengan masa-masa muda kita terlena dengan salah kita terlena, kita lupa bahwa kita hidup masih panjang, masih jauh, dan kita masih membutuhkan orang lain. Tapi saat itu kita lupa semua. Dan saat ini kita kembali ke jalan Allah, masih ada yang menuduh kita macam-macam. Itu semua karena memang ulah kita ikhlas. Yang penting kita tidak lagi mengulangi dan tidak lagi berbuat minal mutathahirin minal akhlaqiz zamimah. Kita minta disucikan oleh Allah daripada akhlak-akhlak yang buruk, sampai kita mendandani diri kita dengan akhlak yang baik, yang bagus, yang karimah, yang mahmudah. Ini semua adalah gambaran hidup kita. Jadi wudu jangan hanya wudu, tapi pelajari dari doanya, selalu mengingatkan kita akan diri kita sendiri. Kalau kita faham wudu, maka kita kenal diri kita sendiri. Kenal diri kita, berarti kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kalau kita sudah kenal wudu, berarti kita akan mengenal betapa pentingnya sholat buat kita, betapa pentingnya baca Quran buat kita, betapa pentingnya beramal baik buat kita. Karena semua yang ada di diri kita, zahiriyah kita ini, semuanya dosa, salah, aib, kotor. Maka kita butuh wudu. Kenali wudu. Dari mana kenali wudu? Apa yang dibasuh di dalam wudu? Apa yang dibaca di dalam wudu? Dan apa sesudah wudu kita baca? Pahami betul, maka kita akan kenal diri kita. Itulah kita. Setelah itu kita tidak akan pernah lagi sombong. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk selalu sadar dan arif, alim, qalbun alim. Kita mempunyai hati yang alim, yang betul-betul minta kepada Allah, selalu menyadari bahwa kita selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mendapat pertolongan daripada Allah untuk bisa menghindarkan diri kita daripada perbuatan maksiat yang sudah-sudah.